Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 dan hari ini kami akan membahas tentang responsibility accounting dan responsibility reporting. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Mara Aditya Tama Putra dengan NPM 052, Hinda Vanessa dengan NPM 053, Muhammad Iwan Munggaran dengan NPM 056, Daniel Alsapalupi dengan NPM 058, Nurul Rahmawati dengan NPM 063, Nikita Ramadhani dengan NPM 066. Dan dalam beberapa menit ke depan, kalian akan belajar tentang responsibility accounting, responsibility reporting, dan flexible budget. Poin pertama yaitu responsibility accounting. Responsibility accounting adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Idealnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan dan mendukung struktur dari sebuah organisasi yang mana secara umum sebuah perusahaan diatur menurut garis-garis pertanggungjawaban. Dan akuntansi pertanggungjawaban ini menekankan pada pengendalian biaya internal dan bukan pada penentuan biaya produk. Akuntansi pertanggungjawaban ini menentukan biaya yang dikeluarkan oleh suatu kegiatan atau kelompok kegiatan daripada biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Selanjutnya, tujuan dari responsibility accounting. Yang pertama, menyediakan manajemen dengan alat kontrol biaya yang berguna. Poin kedua, mencatat dan melaporkan biaya yang timbul sebagai akibat dari setiap aktivitas kepada individu di perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengendalikan aktivitas. Ilustrasi responsibility accounting. Maintenance Department melakukan pemeliharaan departemen dengan total maintenance hour budget selama 2.500 jam dan actual hour selama 2.000 jam. Actual cost yang terjadi sebesar $125.000, sedangkan budget fixed cost sebesar $75.000 dan budget variable cost sebesar $10.000 per jam. Berapa biaya pemeliharaan dibebankan ke Departemen Pemeliharaan? Tarif pemeliharaan departemen per jam. Fixed cost $75.000 bagi 2.500 per jam, sama dengan $30.000 per jam. Variable cost $10.000 per jam. Total $40.000 per jam. Biaya yang dibebankan, tarif kali aktual maintenance hour. $40.000 per jam kali 2.000 jam, sama dengan $80.000. Perbandingan biaya dibebankan dengan biaya aktual. Variance actual cost kurangi cost yang dibebankan. Bernilai plus unfor variable. Bernilai min variable. Biaya aktual $125.000. Biaya yang dibebankan $80.000. Variance $45.000. Perbandingan fixed cost budget dengan yang dibebankan. Budget fixed cost $75.000. Fixed cost yang dibebankan $30 per jam kali 2.000 jam. Hasilnya $60.000. Variance $15.000. Terdapat sisa variance akan dibebankan ke manajer pemeliharaan $30.000 yang disebut spending variance terjadi karena inefisiensi Departemen Pemeliharaan, kenaikan biaya overhead, dan salah menganggarkan overhead. Poin 2, responsibility reporting. Responsibility reporting adalah suatu program yang mencakup seluruh manajemen operasi kepada siapa divisi akuntansi, biaya atau anggaran yang menyediakan bantuan teknis dalam bentuk laporan pengendalian periodik, sistem informasi yang menghasilkan laporan biaya atau profit kepada manajer yang bertanggung jawab atas suatu aktivitas untuk pengendalian. Responsibility reporting adalah fase pelaporan responsibility accounting. Tujuan responsibility reporting yang pertama, memotivasi orang untuk mencapai performa terbaik dengan melaporkan efektivitas kepada masing-masing. Kedua, menghasilkan informasi untuk membantu manajer yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas.
Karakteristik responsibility reporting. Yang pertama, sesuai dengan struktur organisasi. Dua, format dan isi konsisten. Tiga, membandingkan budget dengan actual cost. Keempat, dilaporkan secara reguler. Yang kelima itu cukup detail. Yang keenam, mudah dipahami. 7, dapat dianalisis. 8, tepat waktu. Dan yang terakhir, dinyatakan dalam unit maupun dalam mata uang. Yang poin ketiga ada flexible budget. Flexible budget merupakan budget yang disesuaikan dengan tingkat aktivitas aktual atau terjadi ketika volume aktual berbeda dengan volume yang direncanakan. Secara umum, anggaran sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu anggaran fleksibel dan anggaran tetap atau statis. Pengertian dari anggaran tetap adalah anggaran yang dibuat berdasarkan produksi atau penjualan yang tetap. Tentunya, kedua jenis anggaran ini bertujuan agar manajemen perusahaan bisa mengelola keuangan bisnis dengan baik dan benar. Karakteristik flexible budget. Yang pertama, dibuat atau disusun untuk suatu rentangan atau beberapa aktivitas, bukan untuk satu tingkat aktivitas saja. Yang kedua, bersifat dinamis. Anggaran ini dapat disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang dilakukan selama masih dalam range relevan walaupun periodenya sudah berlalu. Kedua karakter di atas merupakan kelebihan anggaran fleksibel dibandingkan dengan anggaran tetap. Kelebihan anggaran fleksibel lainnya yaitu dapat memprediksi dampak suatu perubahan volume yang memengaruhi pendapatan dan pengeluaran. Kelebihan anggaran fleksibel membuat beberapa jenis industri memilih menggunakannya dibanding dengan anggaran tetap yang bersifat kaku. Bentuk-bentuk anggaran fleksibel, ada 3 bentuk anggaran fleksibel. Yang pertama, bentuk formula. Merupakan anggaran yang disusun dalam bentuk yang hanya menggambarkan unsur variabel dan unsur tetap dengan jelas yang dimiliki oleh setiap pos biaya. Yang kedua, bentuk tabel. Melalui anggaran bentuk tabel, dapat dilihat berapa besarnya biaya masing-masing pos pada berbagai tingkat kegiatan atau output. Anggaran ini tidak menonjolkan unsur variabel dan unsur tetap. Yang ketiga, bentuk grafik merupakan anggaran dengan bentuk pelengkap dari kedua bentuk anggaran di atas atau bentuk formula dan tabel. Langkah-langkah menyusun fleksibel budget. Yang pertama, menentukan relevan range yang diharapkan pada range ini adalah aktivitas akan fluktuasi selama periode yang akan datang. Yang kedua, menganalisa biaya pada range relevan ini dengan menentukan pola perilaku biaya atau fixed variable dan mix. Yang ketiga, memisahkan biaya berdasarkan pola perilakunya dengan menentukan rumus biasa, variabel, dan biaya campuran. Yang keempat, menggunakan rumus biaya variabel, anggaran fleksibel disusun dengan dasar biaya yang akan dikeluarkan pada berbagai tingkat aktivitas. Analisis penyimpangan fleksibel budget. Penyimpangan efektivitas. Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dulu. Penyimpangan ini secara umum bisa juga disebut penyimpangan volume atau penyimpangan target yang ditentukan. Penyimpangan efisiensi merupakan anggaran dengan bentuk pelengkap dari kedua bentuk anggaran di atas, bentuk formula dan tabel. Contoh fleksibel budget. Direncanakan suatu produksi sebesar 8.000 unit. Biaya variabel sebesar Rp 5.000 per unit dan jumlah biaya tetap Rp 15.000, maka besaran anggaran fleksibel untuk 8.000 unit adalah sama dengan biaya variabel kali kuantitas tambah biaya tetap, sama dengan 5.000 kali 8.000 tambah 15.000 sama dengan 55 juta. Terima kasih sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata tolong dimaafkan.